buat saya adalah kita mesti berusaha mampu gitu, karena masing-masing kita punya keterbatasan terkait dengan macam-macam ya, ada keterbatasan ekonomi, keterbatasan yang lainnya gitu. Waktu itu saya harus jalan, jadi karena sekolahnya jauh, kemudian tidak ada, orang tua saya tidak punya kendaraan, jadi tidak bisa diantar seperti anak-anak sekarang ini mungkin, sehingga kemudian saya harus berjalan kaki, Mbak Junita, pada saat itu. Masya Allah sekali ya Pak, meski banyak sekali keterbatasan dan rintangan yang harus dihadapi, Bapak tetap bersungguh-sungguh dan pantang menyerah hingga Bapak bisa menjadi siswa teladan nasional. Bisa mewakili Provinsi Jambi. Ines, boleh diulang lagi pertanyaan tadi, sepertinya connection-nya down ya, boleh diulang lagi. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak pada saat menjadi siswa teladan nasional dan bisa mewakili Provinsi Jambi? Yang pertama tentu bersyukur kepada Allah ya, dan juga kemudian juga bangga juga, senang juga Mbak, karena saya itu tidak pernah bisa ke Jakarta. Karena satu, tadi saya sudah cerita orang tua saya tidak mampu, jadi pertama kalinya saya ke Jakarta itu karena siswa teladan itu gitu. Dan juga pertama kalinya naik pesawat ya karena siswa teladan itu. Jadi saya itu punya mimpinya nggak kesampaian sampai kemudian alhamdulillah saya terpilih sebagai siswa teladan. Jadi memang juga lega karena prosesnya kan bertahap Mbak. Jadi kalau siswa teladan itu prosesnya mulai dari seleksi tingkat kecamatan, kemudian nanti tingkat kota madya, kemudian nanti tingkat provinsi, dan kemudian juga sampai mewakili provinsi masing-masing, kemudian bertemu di tingkat nasional. Jadi alhamdulillah saya waktu itu jadi siswa teladan tingkat SMP tahun 1989, dan kemudian ketika tahun 1992 saya juga menjadi siswa teladan juga ke Jakarta lagi pada saat itu di tahun 1992. Yang berkesan waktu itu juga bisa ketemu dengan Pak Presiden, Mbak Nisa. Saya nggak pernah punya bayangan tuh bisa ketemu Pak Presiden, waktu itu Pak Presiden Soeharto. Jadi tahun 89 saya bisa ketemu almarhum Pak Presiden Soeharto. Di tahun 1992 saya juga bisa ketemu dengan Pak Presiden Soeharto. Tapi yang tidak kalah luar biasa adalah ketemu dengan teman-teman hebat yang lainnya tuh Mbak, dari seluruh Indonesia. Waktu itu provinsinya baru 27 loh. Kalau sekarang kan sudah 33. Jadi luar biasa, ada yang dari Aceh, ada yang dari Irian Jaya, kemudian dari macam-macam daerah. Dan itu pengalaman luar biasa itu. Mudah-mudahan nanti salah satu siswa SMA masa depan, kalau kemudian program siswa teladan masih ada, mudah-mudahan nanti akan ada siswa teladan dari Yogyakarta dari SMA masa depan ya. Amin, amin. Kemudian kalau tidak salah, Pak Nurdin ini melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada ya Pak? Betul Mbak Junita. Bisa diceritakan bagaimana cerita perjalanannya dan perjuangannya kok bisa sampai ke Universitas Gadjah Mada? Ya, jadi benar Mbak Junita. Jadi saya tuh alhamdulillah waktu itu mungkin juga karena saya adalah siswa teladan dari Jambi, alhamdulillah saya itu mendapatkan undangan dari UGM, jadi untuk masuk UGM. Saya tuh waktu kecil, padahal inginnya ketika SMA itu bisa kuliah di ITB. Tapi waktu itu saya juga menyadari kalau orang tua saya tidak mampu, jadi kalau saya ke ITB pasti satu biaya kuliahnya mahal, biaya kos-kosannya juga mahal. Alhamdulillah di Jogja waktu itu sudah ada kakak saya kuliah di UGM juga di Teknik Kimia waktu itu, almarhum Mas Rahman namanya. Kemudian kami juga punya kayak masih saudara gitu di Jogja, sehingga beliau itu kos-kosannya itu bisa murah di situ. Nah, alhamdulillah saya masuk jurusan teknik mesin di UGM waktu itu. Waktu masuk itu keder Mbak Junita, karena waktu itu waktu pertama kali masuk kita disampaikan tuh oleh kakak-kakak angkatan, adik-adik sekalian, di seluruh Indonesia itu universitas yang paling lama lulusnya adalah UGM. Wah, UGM Pak. Terus dia bilang, di seluruh UGM, fakultas yang paling lama lulusnya itu adalah fakultas teknik. Wah, tambah ini lagi, tambah shock lagi teman-teman. Terus berikutnya beliau kakak angkatan nyampaikan lagi, dari seluruh fakultas di Fakultas Teknik Mesin UGM, yang paling lama lulus adalah jurusan teknik mesin. Wah, itu kan jurusan saya gitu. Jadi sejak awal pun saya tertantang gitu. Jangan sampai kemudian
saya juga memecahkan rekor menjadi orang yang lulus terlama di Fakultas Teknik Mesin UGM, Mbak. Jadi waktu itu kosan saya jauh, Mbak Junita. Jadi kosan saya itu namanya di Baciro. Jadi kalau setiap hari saya itu mesti naik bis nomor 8 karena tidak punya kendaraan. Jadi bis nomor 8 itu berkala, Mbak. Kala-kala ada, kala-kala enggak gitu. Jadi boleh jadi nunggunya bisa 1 jam, 1,5 jam gitu. Pokoknya lebih lama nunggunya ketimbang naik bisnya. Tapi itu opsi yang saya punya pada saat itu. Yang saya lakukan adalah supaya mengurangi biaya ongkos. Jadi kalau pagi saya kuliah di teknik mesin, nanti siangnya itu saya mangkalnya di perpustakaan. Jadi kalau adik-adik di Jogja tahu perpustakaan UGM, itu tempat mangkal saya kalau siang sampai kemudian menjelang maghrib saya di situ. Nah di situ kemudian kalau pulang ke rumah, saya susah untuk belajar di kos-kosan atau di tempat tinggal yang saya waktu itu karena satu rumah kecil mungkin ukurannya sekitar 30 meter persegi itu dihuni pernah sampai sekitar 10 sampai 11 orang. Jadi saya itu tidak punya dedicated tempat belajar, Mbak Junita. Jadi saya belajarnya itu kalau malam di mes. Wah, anak adik-adik mungkin tanyakan, berarti Pak Nurdin hebat banget belajar di mes. Mesnya maksudnya di masjid gitu. Saya belajar di masjid kalau malam. Jadi Ba'da Isya saya sampai besok paginya saya berada di masjid karena kalau tidak saya nggak punya tempat belajar. Jadi kalau mungkin teman-teman yang lain waktu saya kuliah punya kosan yang bagus, kemudian bisa tidur nyaman, maka saya tidurnya di mes waktu itu, di masjid gitu. Dan itulah hari-hari saya, Mbak Junita. Nah, yang menarik kalau pengalaman waktu kuliah, saya punya pengalaman satu yang sangat menarik, Mbak. Jadi saya itu kuliahnya adalah jurusan teknik mesin. Nah, ketika tugas akhir, teknik mesin itu masih membuat benda uji. Nah, waktu itu saya dapat ujinya adalah saya ngambil jurusan namanya perpatahan dan kelelahan, gitu. Fracture and fatigue gitu kalau bahasa Inggrisnya. Jadi tugasnya itu adalah membuat ada benda uji, kemudian waktu itu benda ujinya saya dapat dari mana? Karena saya tidak mampu, tugas akhir saya waktu itu dibiayai oleh Pertamina EP Cirebon, Pertamina di Cirebon. Jadi waktu itu selama 7 bulan Mbak Junita, Mbak Inas, saya itu pulang balik naik kereta Argo. Argo Lilin namanya. Adik-adik ada yang tahu nggak kereta Argo Lilin? Nggak tahu ya? Sekarang mungkin nggak ada Argo Lilin. Yang ada kan Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, dan sebagainya. Jadi Argo Lilin itu, Mbak, karena itu adalah kereta ekonomi. Kalau lampunya mati, kami menghidupkan lilin. Terus kami bilang ini namanya Argo Lilin gitu. Jadi naiknya dari Jogja, bayarnya Rp3.000 waktu itu, tapi duduknya di antara gerbong, jadi di dekat WC. Dan itu saya lakukan selama 7 bulan, karena tidak punya pilihan lain pada saat itu. Kemudian setiap 7 bulan tuh bolak-balik tuh, berangkat Kamis, kemudian pulang ke Jogja Sabtu pagi. Akhirnya setelah 7 bulan dapat bahan tesisnya, bahan tugas akhirnya itu dari Pertamina itu dapat potongan-potongan pipa dikerjakan. Nah, tugasnya itu adalah melakukan uji, Mbak, supaya kemudian dia sampai kelihatan sangat bagus. Lab teknik mesin. Jadi kurang lebih saya mengerjakan skripsi 7 bulan, termasuk pulang balik Cirebon. Suatu pagi, menjelang pagi itu, akhirnya bendanya sudah sangat bagus, Mbak Ines sama Mbak Junita. Jadi sudah perfect gitu. Hari itu saya berkeyakinan penuh, saya akan ketemu dosen pembimbing saya, namanya Dr. Insinyur Jamasri PhD. Jadi beliau luar biasa, masih di teknik mesin. Jadi malam itu saya sudah yakin, besok saya ketemu beliau, saya sudah bilang bahwa semua siap dan semuanya sudah selesai gitu. Mbak Inas sama Mbak Junita biasanya saya tuh sholat subuhnya tuh di lab. Jadi teknik mesin itu ada labnya, jadi kita biasa sholat di situ. Dan pagi itu karena sudah selesai kurang lebih sekitar jam 3 pagi, jadi memang itu bermalamnya di lab. Gitu. Jadi akhirnya saya putuskan saya tidak sholat di kampus, saya tidak sholat di lab, Mbak. Yang saya lakukan adalah saya sholat di masjid dekat rumah di Baciro waktu itu. Jadi waktu itu sudah semester akhir itu kakak saya yang nomor 3 sudah di UGM, alhamdulillah dia punya sepeda motor, jadi pagi itu saya pulang setengah 4 pagi, kemudian ketika menjelang sampai rumah, sudah azan subuh, dan saya kemudian memutuskan untuk sholat subuh di masjid depan rumah. Mbak Ines, Mbak Junita, yang saya lakukan adalah, saya taruh tuh tas yang isinya bahan-bahan uji yang saya sudah sangat yakin, nanti kalau saya ketemu Pak Jamasri, insya Allah ini pasti beliau akan menerima, dan kemudian saya bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu yang tidak jauh lagi. Saya taruh tasnya di depan mimbar. Dia kalau mimbar masjid kan ada kayak mimbar untuk khutbah ya. Nah, saya taruh di depan situ, kemudian saya sholat berjamaah. Pagi itu hanya ada satu saf sholat. Mbak Junita, Mbak Nisa, Mbak Inas, yang terkejut adalah ketika salam,
tasnya sudah nggak ada lagi di situ. Adik-adik bisa bayangkan ya, atau Bapak dan Ibu yang ikut di sini adalah, itu kerja saya 7 bulan. Dan setiap kali saya kerja itu, saya mesti naik kereta api Argo Lilin, yang tidak ada AC, tidak ada lampu, sehingga pakai lilin, kami sebut Argo Lilin, dan skripsinya hilang pada pagi itu saja. Dan itu pun di masjid. Gitu. Anda mau nyalahkan Allah di situ? Kan enggak kan? Adik-adik sekalian, waktu itu yang saya lakukan adalah, Bapak dan Ibu kalau ikut di acara ini adalah, pagi itu saya kayak orang gila. Saya telepon ibu saya, almarhumah, ketika itu beliau masih ada, saya cerita, belum saya nangis, beliau sudah nangis duluan, karena beliau tahu betul tuh, susah ngerjain skripsi itu. Selama 7 bulan pulang balik, akhirnya dalam satu pagi skripsinya hilang. Hari itu adalah hari Rabu, saya ingat betul hari Rabu. Saya kayak orang gila hari Rabu. Saya mau ngapain gitu, saya sudah nggak tahu lagi mau ngapain. Hari Rabu, akhirnya Rabu siang saya ke kampus menemui Pak Jamasri. Yang membuat saya tambah down adalah beliau bilang, ya nggak apa-apa, kalau punya datanya kan tinggal coba ulang lagi. Dijawab seperti itu tadi sekali, itu kan tambah memacu gitu. Ini saya mau ngapain gitu. Itu hari Rabu sore, saya kayak orang gila, masih bengong-bengong, duduk di kos-kosan, mampir di masjid. Kamis pagi, apa yang saya lakukan adalah saya ke beberapa radio yang ada di Jogja. Salah satunya adalah Radio Rejo Buntung. Masih ada ya, Radio Rejo Buntung ya. Itu kurang lebih radio itu kalau nggak salah di dekat Hotel Melia Purwosani terus ya. Nah, akhirnya saya ke radio. Apa yang saya lakukan? Saya minta radio mengumumkan pagi itu. Tolong dong diumumkan. Saya lupa bayarnya berapa. Saya kehilangan tas warna hitam, tasnya merek Export. Uangnya nggak ada karena mungkin uangnya ada sekitar 7.500 dan itu uang sisa-sisanya. Tapi saya bilang adalah tasnya memang masih baru waktu itu. Kebetulan saya pinjam tas kakak saya. Tolong diumumkan, tolong kembalikan saja besi-besi itu. Karena buat saya Mbak Inas sama Mbak Jinda yang paling besar adalah besi-besi itu. Tolong balikan saja besi-besi itu. Tapi kalau mau ambil tasnya, monggo diambil tasnya. Mau diambil dompetnya, ambil silakan dompetnya. Mau diambil buku-bukunya, ambil. Tapi kembalikan gitu. Sampai Kamis siang tidak ada yang menjawab. Kamis pagi tidak yang menjawab. Jumat tidak ada yang menjawab. Jumat malam jam 7 malam, Mbak Inas, Mbak Junita, saya sudah naik kereta lagi ke Cirebon. Dan saya sudah mulai lagi dari awal. Karena buat saya, nggak ada yang bisa ditunggu. Dan juga saya harus kapan sampai tunggu kan. Dan tidak boleh larut dalam kegagalan. Coba lagi. Akhirnya malam Jumat malam 1 saya sudah naik kereta Argo Lilin lagi. Sabtu pagi saya sudah sampai di Pertamina Cirebon. Alhamdulillah 3 bulan setelah kejadian itu saya bisa mengumpulkan lagi bahannya dan akhirnya saya diwisuda. Saya telat dibanding teman-teman yang lain. Jadi saya selesai kuliah di teknik mesin itu adalah kalau teman-teman lulusnya cum laude, Mbak Inas sama Mbak Junita, saya suka bilang ke istri, saya tuh lulusnya kemelut karena skripsinya hilang. Dan itulah kehidupan saya. Dan dari situ saya belajar gitu, kita punya rencana. Rencana kita boleh hebat luar biasa, tapi Allah punya rencana lain yang kemudian bersiap dengan setiap rencana. Itu Mbak Junita. Saya kalau mikir jadi orang gila, mungkin waktu itu saya sudah orang gila, tinggalnya di itu Mbak, yang antara Kaliurang sama apa tuh nama tempat rumah sakit jiwa dekat Kaliurang. Saya bukan di situ akhirnya, tapi tidak ada pilihan lain. Mesti bangkit dan mesti kerja. Gitu Mbak Junita ceritanya. Jadi Pak Jamasri dosen saya itu luar biasa, dia tahu betul suka dukanya skripsi saya, makanya saya merasa bahwa kita boleh punya rencana, tapi Allah punya rencana yang kadang-kadang kelihatannya berbeda, tapi banyak rahasia di situ. Iya, itu loh. Ya Pak, luar biasa sekali ceritanya, sangat menginspirasi, terutama bagi saya yang juga anak rantau gitu. Iya. Nah, kalau kuliah di Universitas Gadjah Mada, kan artinya Bapak merantau jauh ya, dari Jambi ke Yogyakarta. Apa yang Bapak rasakan ketika harus berpisah dengan keluarga, saudara, teman-teman, sekaligus di saat yang bersamaan harus berkenalan dan beradaptasi dengan orang-orang dan lingkungan yang baru. Iya. Jadi Bapak kan tadi bilang ada pengen nge-share slide PPT gitu, silahkan bisa di-share Pak. Iya, Bu Diana bisa bantu share nggak ya? Kebetulan saya ganti mesin gitu. Apa ada teman-teman? Ya. Sambil ini dulu Pak ngobrol. Boleh. Ya, jadi kalau Mbak Junita pertanyaannya itu ya betul. Pertama sulit gitu. Saya tuh nggak pernah keluar dari Jambi, Mbak Junita. Ini saya malah hebat loh. Saya udah SMA malah sudah keluar dari
dari kampung halamannya. Luar biasa nih Mbak bisa seperti itu. Pasti sulit ya karena kan selama kan kita bersama orang tua gitu. Apalagi kemudian ketika saya tinggal di kos-kosan pun yang tempat kami tinggalin pun bukan seseorang yang sangat mampu gitu. Jadi makanan juga sulit pada saat itu. Tapi alhamdulillah waktu itu saya beruntung karena almarhum kakak alumni teknik kimia tahun 90. Sedangkan sebenarnya di Jogja waktu itu saya masih ketemu kakak saya. Tapi benar kata Mbak Junita, saya ngeper ya istilahnya kalau anak muda sekarang atau kita suka apa istilah adalah ketika datang ke kampus kan anaknya pintar-pintar luar biasa semua dan sebagainya. Kemudian juga banyak dari teman-teman teladan dan juga banyak dari teman-teman dari dari SMA 3 dan sebagainya gitu. Dan itu membuat saya sangat down ketika pertama kali masuk ke UGM pada saat itu. Tapi alhamdulillah karena kan sudah niat dari awal nggak boleh mundur gitu, mesti maju terus. Dan alhamdulillah akhirnya saya selesai kurang lebih waktu itu karena skripsi itu saya selesai adalah 4 tahun 7 bulan di teknik mesin pada saat itu. Nah ini Mbak Ina sama Mbak Junita ada pertanyaan lain sebelum ini? Kalau tidak mungkin saya ada beberapa slide yang mungkin saya mau sampaikan. Boleh? Bapak bisa share dulu aja Pak itunya slide-nya. Ya, ini slide-nya sudah on the screen. Mbak Ines bisa lihat? Iya Pak bisa. Oke. Boleh yang punten yang yang operator boleh klik ke slide berikutnya. Nah, tadi tadi yang di depan kan Mbak siapa tadi Mbak Nisa atau Mbak Nadia sudah bicara ya tentang ExxonMobil ini. Saya sekedar tidak kenal maka tidak sayang nih Ananda sekalian, Mbak dan Mas, kemudian Bapak Adi sekalian. Ini saya mau bicara terkait mengawali terkait dengan ExxonMobil di Indonesia. Jadi ini adalah perusahaan yang saya bekerja. Jadi ExxonMobil itu sudah hadir di Indonesia kurang lebih dari 122 tahun. Tepatnya itu mulainya adalah tahun 1898 sudah masuk di Indonesia. Jadi hari ini kita punya pegawai kurang lebih 1.000. Jadi kalau sebelah kiri atas itu adalah namanya FSO Gagak Rimang, itu adalah tempat penampungan minyak. Jadi panjangnya itu, Anda sekalian itu kurang lebih panjangnya adalah 3 kali lapangan bola, jadi gedenya luar biasa. Kemudian ada gambar kayak pabrik yang di tengah itu adalah Central Processing Facility di Lapangan Banyurip, itu di Kabupaten Bojonegoro, itu berada di Blok Cepu yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. Nah, kemudian ExxonMobil di Indonesia ada apa saja? Jadi kami itu ada namanya bisnis hulu. Hulu itu yang gambar yang di atas dua itu. Jadi eksplorasi minyak, kemudian minyaknya diproduksi, kemudian minyaknya dikirimkan ke kilang-kilang Pertamina, kurang lebih 85% minyak dari Lapangan Banyurip itu dikirim ke kilang-kilang Pertamina dan jadi diesel gitu. Nah dulu kita juga pernah operasi di Aceh, pernah sampai kita mengirimkan lebih dari 4.260 kargo pada saat itu dari Aceh pada saat itu. Dan ExxonMobil sendiri di Indonesia itu sudah berinvestasi lebih dari 23 miliar US dollar sejak tahun 1979 ketika kami memulai operasi di Aceh. Nah sekarang apa saja tuh kegiatan ExxonMobil di Indonesia? Tadi saya sudah sampaikan salah satu kegiatan upstream atau kegiatan hulu. Jadi itu yang Anda lihat ada gambar pabrik, di situ produksinya. Alhamdulillah Lapangan Banyurip itu sekarang adalah produsen minyak terbesar Indonesia. Jadi kami memproduksi minyak kurang lebih 220.000 barrel per hari. Itu berapa, Pak? Itu kurang lebih kira-kira 33 juta liter per hari minyaknya. Dan alhamdulillah ongkosnya juga sangat murah dibanding dengan beberapa operator migas yang lain di Indonesia. Kita kurang lebih ongkosnya $1,9 per barrel, 1,9 atau kurang lebih $2 per barrel, sedangkan rata-rata operator migas yang lain di Indonesia kurang lebih sekitar $15-16 per barrel. Karena saya suka sampaikan ke teman-teman di lapangan, kita mesti hemat. Karena kalau kita hemat, kita akan membantu negara untuk mengurangi defisi operating cost memproduksi minyak di Indonesia. Dan itu disampaikan kepada teman-teman. Nah, kemudian kita bisnis apa lagi? Nah, kita punya bisnis pom bensin juga. Kalau Anda sekalian pernah lihat ada pom bensin mungkin lebih besar sedikit dari Petramini, namanya Mobil, itu ada gambar yang di tengah. Jadi kita punya itu juga, jadi kita juga jualan minyak dan kita juga punya pabrik chemical. Mungkin Anda sekalian yang naik motornya Honda suka pakai oli Federal, itu juga salah satu produk dari ExxonMobil. Itu kira-kira gambaran tentang ExxonMobil. Mungkin kita bisa ke slide berikutnya.
Nanti boleh Mbak Ines dan Mbak itu kalau mau tanya jawab. Nah ini kurang lebih perjalanan saya Mbak. Jadi tadi Mbak Junita sudah bilang bahwa saya lahir di Jambi tahun 1974. Itu ada Jambi dan itu foto saya dan istri saya. Jadi ini adalah wanita yang luar biasa. Kalau saya hari ini itu karena adalah perjuangan ibu yang ada di sebelah saya di foto. Nah di belakang saya Mbak itu adalah rumah saya ketika kecil. Itu rumah setelah diperbaiki oleh yang ada yang meninggalin sekarang. Jadi waktu saya kecil rumahnya kurang lebih jelek dari itu dan saya juga kita hanya ada satu rumah hanya ada 3 kamar. Jadi saya itu mesti sharing dengan semua. Jadi bapak saya itu punya 2 anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki. Jadi karena hanya ada 3 kamar di rumah kayu yang kemudian kalau hujan, perintah pertama yang saya dengar dari ibu saya adalah kumpulin baskom karena kita mesti menampung air karena beberapa tempat ada kebocoran jadi mesti menampung air. Nah itu rumah saya. Kemudian saya juga waktu kuliah di Jogja, saya kuliah di UGM Teknik Mesin tadi sudah disampaikan dan kemudian saya juga kuliah di Ma'had Ad-Da'wah. Jadi ada sekolah tentang bahasa Arab dan tentang Sakofa Islamiyah di Masjid Mardiah. Masjid Mardiah itu tempatnya di sebelah Rumah Sakit Sarjito. Nah ini adalah perjalanan karir saya. Anda sekalian, saya mulai dari tahun 1998 di Aceh waktu itu, kemudian saya mendapatkan tugas alhamdulillah ke Australia di tahun 2002, kemudian 2,5 tahun di sana. Di sini ada juga Budiana, juga pernah di Australia juga, tapi mungkin ketika Budiana datang, saya sudah pulang ke Indonesia. Jadi kalau Anda lihat di sebelah kanan itu ada gambar, nah yang paling atas itu adalah gambar namanya adalah Long Island Point yang paling atas. Itu adalah fasilitas yang saya support ketika saya di Australia. Jadi di Australia saya mensupport namanya Long Island Point, itu di Victoria, di negara Victoria. Saya juga mensupport namanya Gippsland operasi waktu itu. Kemudian saya pulang ke Indonesia, ke Jakarta, kemudian tahun 2008 saya bertugas ke Aceh, sampai kemudian tahun 2009 saya ke Amerika waktu itu. Jadi Ananda, Bapak dan Ibu sekalian, ada gambar yang di tengah itu adalah gambar facility yang saya support ketika saya di Amerika assignment di Houston, tepatnya di Texas. Saya menjadi Regional Facilities Engineer untuk Europe dan Caspian gitu. Jadi saya mensupport negara Eropa. Jadi negara yang saya support waktu itu ada Belanda, ada UK, ada Jerman, kemudian ada Norwegia. Kemudian kalau Caspian itu adalah negara-negara Balkan, Mbak. Jadi negara-negara Balkan itu adalah Kazakhstan, Azerbaijan, kemudian Tajikistan, itu negara-negara yang saya support gitu. Jadi luar biasa ya kalau kita lihat bagaimana peta minyak di dunia, rata-rata minyak itu paling banyak ya di negara-negara yang kemudian mayoritasnya adalah beragama Islam, dan itu mungkin berkahnya ada di situ. Nah, kemudian ketika penugasan itu selesai, saya pindah menjadi regional planner untuk Amerika. Jadi waktu itu saya mensupport Amerika, ExxonMobil Amerika, dan juga mensupport ExxonMobil Kanada, dan juga mensupport ExxonMobil Alaska. Nah, Alaska itu menarik, Mbak. Alaska itu dalam setahun melihat matahari hanya 2 bulan saja. Nah, kemudian akhirnya saya pulang ke Indonesia, ala kuliah karena nama saya Muhammad Nurdin, saya kesulitan untuk mendapatkan visa kembali. Akhirnya saya tetap di Indonesia sampai kemudian hari ini gitu. Alhamdulillah saya sekarang di ExxonMobil ini sudah kurang lebih 22 tahun gitu. Nah itu ada gambar yang di tengah, itu adalah gambar masjid di Houston, Texas. Itu salah satu mimpi saya, Mbak Inas dan juga Mbak Junita, adalah ketika saya di Houston bersama teman-teman bisa punya masjid Indonesia di Houston di Texas. Alhamdulillah ketika saya sebelum pulang kita bisa meletakkan batu pertama punya masjid namanya Masjid Istiqlal di Houston, Texas. Alhamdulillah sekarang kita lagi coba menggagas supaya masjidnya bisa lebih besar lagi. Jadi itu Mbak Junita, kemudian Mbak Inas. Kemudian kalau tidak salah saya punya satu slide lagi yang kalau boleh izin saya share. Silakan Pak. Boleh diklik. Nah, klik lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian Anda sekalian, ini kalau saya bilang adalah my learning gitu. Jadi my learning journey sebelumnya adalah karena pembelajarannya belum selesai. Karena kita tidak boleh berhenti belajar. Kalau kemudian kita berhenti belajar, maka kemudian selesailah sudah kehidupan kita karena kita belajar. Nah, saya mau mulai dari yang pertama dulu, Mbak Ines dan Mbak Junita. Namanya adalah dalam
pepatah bahasa Arab, hakikatul yaum ahlamul ams. Kemudian wa ahlamul yaum hakikatul ghadan. Ini juga sering dipakai oleh Imam Said gitu. Artinya apa? Artinya adalah hakikatul yaum, itu artinya adalah kenyataan hari ini, ahlamul ams, itu adalah mimpi kemarin. Wa ahlamul yaum, kemudian mimpi kita hari ini adalah hakikatul ghadan. Itu akan jadi kenyataan hari ke depan. Bagian besar kenyataan hari ini itu karena mimpi-mimpi kita kemarin, dan mimpi itu mesti kita miliki. Kalau kita tidak punya mimpi, maka boleh jadi kita pun tidak punya target, kita pun tidak punya harapan, dan kita pun tidak punya semangat untuk mencapai harapan. Ada perkataan di sini dari Malcolm X gitu. Malcolm X itu salah satu tokoh pembaru di Amerika, bahwa the future itu belongs to those who prepare it today gitu. Jadi kita nggak akan punya future kalau kemudian kita tidak menyiapkan future itu sejak hari ini. Nah, anak dan sekalian, mungkin yang berbeda adalah kalau dulu zaman saya, kemudian dari zaman Bu Diana, zaman Bu Eni, waktu itu ketika kita kompetisi untuk masa depan, boleh jadi kita tuh kompetisi hanya dalam hal lokal saja. Jadi waktu itu saya mungkin kompetisi hanya di Jambi, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Bu Guru, Pak Guru yang di Jogja, kompetisi di Jogja. Tapi hari ini anak dan sekalian, kita compete dengan global. Kita compete dengan dunia. Hari ini kan karena pandemi, hari ini karena teknologi digital, orang nggak perlu berada di tempat yang sama untuk bekerja. Orang tidak perlu berada di tempat sama untuk bisa berkontribusi. Orang bisa di mana saja. Artinya apa? Anak-anak sekalian, kita berkompetisi dengan anak-anak yang global. Boleh jadi kita berkompetisi dengan teman-teman anak-anak dari India. Kita kompetisi dengan teman-teman anak-anak dari Cina dan sebagainya. Hari ini kalau kita santai-santai, mereka luar biasa. Mereka mengerjakan pekerjaan kita. Mereka preparing their future gitu. Kalau kita tidak juga ikut menyiapkan future kita. Orang kemudian bilang, saya punya keterbatasan Pak. Tadi saya sudah cerita, kalau saya berasal dari keluarga yang tidak mampu, kemudian alhamdulillah Allah kemudian memberikan ini, saya bisa menjadi seperti hari ini. Dan itu kita harus persiapkan itu. Dan yang namanya keterbatasan macam-macam Anda sekalian. Keterbatasan itu boleh jadi karena kita tumbuh dan berkembang mungkin dari keluarga yang tidak rukun. Dan itu mengganggu gitu. Itu juga bukan pilihan kita. Boleh jadi mohon maaf kita punya keterbatasan karena keterbatasan fisik, dan itu juga boleh jadi keterbatasan, dan itu juga bukan maunya kita. Boleh jadi kemudian keterbatasan kita adalah lingkungan yang tidak kondusif, baik lingkungan di rumah ataupun kemudian lingkungan tempat sekolah dan sebagainya. Tapi kenyataan-kenyataan itu bukan juga pilihan kita. Tapi yang warna merah itu saya taruh di tengah adalah boleh jadi memang orang-orang di luar sana itu lebih talent, lebih punya bakat. Boleh jadi mereka juga lebih capable. Dan juga saya merasa gitu. Saya ketika di UGM, saya merasa Mbak Junita tanya gitu, kader nggak sih Pak ke UGM? Saya merasa pada waktu itu, saya nggak sepintar teman-teman di UGM. Saya juga merasa bahwa saya tidak sekaya mereka. Kalau teman-teman saya datang naik motor, maka saya turun di depan tuh di Fakultas Teknik dan kemudian saya jalan kaki. Kalau panas ya panasnya luar biasa ke Fakultas Teknik karena Fakultas Teknik itu tempatnya sampai di belakang. Anak-anak sekalian, kita punya keterbatasan. Masing-masing kita mungkin punya masalah kita masing-masing. Kita mungkin tidak sepintar, tidak se-capable yang lain. Tapi ada satu adalah, tidak ada yang membatasan kita untuk kita lebih kerja keras dari yang lain. Nggak ada yang membatasin kita kan. Boleh jadi kita nggak sekaya mereka, tapi nggak ada kok yang bilang kita nggak boleh kerja keras lebih dari mereka. Kita boleh saja tidak sepintar yang lain, tapi tidak ada yang melarang kita untuk kita boleh belajar lebih jauh lebih hebat dari yang lain. Tidak ada yang melarang kita itu. Dan itu pilihan kita gitu. Dan itu pilihan kita. Melakukan lebih dari orang yang orang lain lakukan, karena boleh jadi itulah pilihan yang kita punya. Kita mesti belajar keras dari yang lain, dan kemudian kita juga doanya mesti doa yang lebih kencang dari doa yang lain. Kadang-kadang Anda sekalian, Bapak dan Ibu, pengalaman saya adalah keterbatasan itu membuat kita menjadi tough. Keterbatasan itu membuat kita jadi resilient. Keterbatasan itu membuat kita menjadi testing to the maximum our limit itu. Kita akan ngetes diri kita sampai kita ke limitnya kita gitu. Dan kemudian keterbatasan itu yang menghantarkan kita untuk doanya juga makin kencang kepada Gusti Allah gitu.
Karena kalau tidak itu, Anda sekalian, pengalaman saya adalah waktu saya suka itu ngetem atau mangkal di perpustakaan UGM itu yang selalu 2 kalimat yang saya tulis gitu. Alhamdulillah saya nggak pernah sampai nulis ke dinding. Banyak teman-teman nulis ini adalah satu, banyak hal yang belum selesai. Betul, banyak hal yang belum selesai yang saya lakukan. Yang kedua adalah Allah pasti bisa segalanya gitu. Dan tidak mungkin Allah meninggalkan kita. 2 kata kalimat yang selalu saya tulis di buku dan sebagainya itu. Karena memang saya merasa saya punya banyak keterbatasan pada waktu itu. Tapi sekali lagi tidak ada orang yang kemudian melarang saya untuk bekerja jauh lebih luar biasa dari yang lain. Dan itu saya lakukan juga ketika saya kerja di ExxonMobil, Anda sekalian. Karena ketika saya tugas ke Australia, 1, saya tuh nggak pernah keluar negeri. 2, bahasanya Australia lagi. Nanti Bu Diana juga boleh cerita gitu terkait bagaimana memahami bahasa Australia gitu. Kalau teman-teman saya jam 4 sore, jam 5 sore sudah pulang, maka saya pulang dari kantor bisa jam 7, jam 8 malam. Karena kantor juga tidak melarang saya untuk tidak bekerja keras. Dan itu pilihan yang saya lakukan pada saat itu. Kemudian juga ada quote terkait bahwa don't judge each day by the harvest yang kita harapkan. Tapi kita lihat bagaimana setiap butir yang kita tanam kemudian dia tumbuh. Jadi kalau kita hanya menjudge atau hanya mengharap atau hanya melihat dari hasil panen saja, maka mungkin kita terlampau dini untuk mengklaim kita sukses ataupun tidak. Tapi coba lihat dari bagaimana kita menumbuhkan setiap bibit, kemudian bibit itu berkembang, dan itulah harusnya menjadi ukuran kita. Bukan selalu dari hasil panen. Dan itu menjadi catatan yang juga penting buat saya. Kemudian ada beberapa hal yang kemudian my learning ya, sampai dengan sehari ini adalah, ini juga core value di perusahaan saya sekarang terkait dengan integritas. Integritas itu artinya adalah kejujuran. Anda sekalian, itu hal yang kemudian kita hilang dari negeri ini. Makanya sejak sekarang, integritas, kejujuran, hal yang paling penting dan kita tidak boleh kemudian meninggalkan itu. Kemudian care, peduli. Kemudian juga courage, bagaimana kita bisa mampu menyampaikan ide kita, kemudian mengconvince orang lain untuk menerima ide. Dan kemudian resilient, nggak pernah putus asa. Nah, yang tidak kalah penting juga terkait dengan komunikasi, Anda sekalian. Jadi itu menjadi hal yang penting terkait dengan komunikasi. Kenapa? Karena saya pernah mengalami beberapa masa yang sulit ketika pertama kali assignment di Australia. Jadi saya itu ketika kecil, karena memang tidak mampu sehingga tidak bisa kursus bahasa Inggris gitu. Jadi belajar bahasa Inggris itu adalah ketika saya masuk di ExxonMobil, belajar bahasa Inggris lebih ketat lagi. Ketika saya di Australia, Anda sekalian, karena saya keterbatasan bahasa Inggris, kan mereka diskusi dalam bahasa Inggris itu. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah bahasa Inggris yang saya dengar, kan mesti saya convert dulu tuh menjadi bahasa Indonesia. Ketika sudah paham bahasa Indonesianya kan, baru saya coba memikirkan jawabannya, logika berpikirnya untuk menemukan jawaban. Nah, ketika saya sudah pernah ketemu jawabannya, next step-nya apa? Kan dari bahasa Indonesia mesti di-convert ke bahasa Inggris lagi. Ketika saya sudah saat mau bicara, mereka sudah pindah 3-4 topik. Artinya betapa penting kalau kita tidak punya communication skill, maka kita pun akan ketinggalan. Jadi anak-anak sekalian kalau punya waktu belajar bahasa Inggris, keluarkan bahasa Inggrisnya. Nanti yang punya kemampuan bahasa Arab, keluarkan bahasa Arabnya, bahasa Mandarin, bahasa apa saja gitu. Dan itu menjadi salah satu yang penting kalau kemudian kita akan sukses di ke depan adalah terkait dengan kemampuan berbahasa. Nah, yang berikutnya tidak kalah penting pelajaran saya adalah semua aja bikin merayap. Nah, salah satu formula yang penting kalau mau sukses itu adalah bagaimana kita bisa get along dengan orang. Apalagi hari ini kita bicara tentang dunia yang mesti kolaborasi. Kita nggak bisa kalau kemudian kita mau sukses sendirian. Anda sekalian kalau masih di SMA, aktif di kegiatan sekolah. Karena itu pembelajaran yang kemudian kita tidak akan dapatkan di buku-buku pelajaran. Di situ kita belajar tentang bagaimana get along dengan orang. Dan itu menjadi penting ketika kita sudah di tempat kerja. Tidak hanya itu, ketika kita berkeluarga, kita juga belajar tentang get along dengan orang. Kemudian quote yang terakhir yang tidak lain adalah, ini siapa gagal merencanakan, maka sesungguhnya dia telah sedang ini merencanakan kegagalan dia sendiri gitu untuk masa depannya. Kemudian juga tidak pernah give up, tidak pernah putus asa, resilient. Nah, yang terakhir Anda sekalian adalah journey-nya adalah yakinlah bahwa pasti Allah akan bersama, dan itu kita nggak akan pernah tahu kapan tuh pertolongan datang. Jadi kalau kita punya mimpi,
kalau kita punya harapan, kalau kita punya future, jangan lupa tuh, itu disertakan dengan kemudian usaha kerja keras kita yang luar biasa. Sekali lagi bahwa tidak ada orang yang kemudian menghalangi kita bekerja lebih keras. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membersama itu mimpi-mimpi kita itu dan kebaikan dengan amal kita gitu. Boleh jadi hasilnya bukan karena semata-mata karena kita kerja keras, tapi karena ada Allah menempeli di situ karena kebaikan-kebaikan kita, mungkin karena amal-amalan kita, dan itu kemudian menjadi buahnya. Dan yakinlah bahwa Allah nggak akan pernah meninggalkan kita, dan bagaimana nanti bantuan itu datang sejauh dengan bagaimana keyakinan kita terkait dengan pertolongan itu kapan datang dan sebagainya. Dan saya itu suka diundang acara seperti ini, kemudian dibilang, Pak hadir ya Pak untuk menginspirasi. Sebenarnya saya itu yang malah terinspirasi kalau diundang acara-acara ini, karena saya terinspirasi dengan semangatnya anak-anak yang luar biasa. Jadi saya pernah diundang ke teman-teman ITB, teman-teman UGM beberapa waktu yang lalu, saya malah terinspirasi oleh mereka. Mereka yang luar biasa pinternya, mereka luar biasa kapabilitasnya, mereka luar biasa akhlaknya kan, karena buat saya itu penting, anak-anak sekalian. Kalau anak-anak mudanya hebat, bahwa kita punya harapan besar bahwa negeri ini pun akan tambah hebat. Negeri ini pun akan berada di tangan orang-orang yang hebat, dan dia soleh, dia soleha, maka mudah-mudahan negeri ini pun akan menjadi yang jauh lebih hebat dari yang hari ini. Itu kira-kira ceritanya anak-anak sekalian, dan Bapak dan Ibu yang mungkin hadir dalam acara ini. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Ini sudah selesai, Pak? Ya, ini slide saya terakhir, Mbak Inas. Jadi mungkin kalau mau ada pertanyaan atau Mbak Inas, Mbak Junita mau ada yang ditanyakan, monggo. Oh ya Pak, ini ada pertanyaan lagi ya Pak. Ya. Apa sebetulnya cita-cita Pak Nurdin hingga Bapak bisa sekuat itu menerobos semua rintangan yang menghalangi semua perjuangan Bapak, dan pada akhirnya Bapak bisa menjadi seorang senior vice president? Ya, jadi waktu kecil Mbak, saya tuh tinggal di Jambi. Juga mungkin Mbak Junita, Mbak Ines tahu bahwa di Jambi itu ada salah satu kegiatan operasi Pertamina. Jadi saya tuh punya kakak sepupu kerja di Pertamina, dan kalau ke rumahnya itu kayaknya hidupnya enak banget gitu. Mapan, rumah disediakan, kendaraan disediakan, sedangkan kami tidak punya seperti itu. Jadi ketika kecil itu saya punya mimpi kalau bisa kerja di perusahaan migas, mudah-mudahan saya juga bisa bisa lebih baik seperti itu. Nah, itu yang pertama Mbak. Yang kedua adalah dulu saya tuh nggak pernah punya cita-cita bisa kerja di perusahaan global. Jadi alhamdulillah kalau di ExxonMobil di planning organisasi di headquarter di Houston, kalau ada orang pernah kerja di headquarter planning, di strategi planning Houston, itu namanya ada ditempel di dinding Mbak. Jadi nama-nama mereka yang sudah pernah kerja di planning di Houston, di Texas itu namanya ada. Alhamdulillah hanya ada satu nama orang Indonesia di situ, dan itu ada namanya saya. Dan saya pengen gitu waktu itu bahwa punya orang Indonesia itu adalah mampu gitu. Karena sesungguhnya kita mampu loh. Cuma kadang-kadang kita ketinggalan karena komunikasi. Dua, kita ketinggalan karena kita keburu minder ketimbang kita punya percaya diri. Padahal kan kita bisa kerja keras, kita punya Allah, mestinya kita bisa hebat luar biasa. Ya, luar biasa sekali ya Pak perjalanannya. Sangat menginspirasi kami semua yang ada di sini, dan terutama saya sangat terinspirasi dengan cerita-cerita Bapak. Oh ya Pak, kaitannya dengan mimpi. Dalam meraih sesuatu atau mengejar impian, tentu saja kita memerlukan supporter, advisor, atau orang yang selalu memberi saran dan dukungan yang baik terhadap apa yang kita lakukan. Kalau dari Pak Nurdin sendiri, apakah kehadiran supporter tersebut penting dan sangat berpengaruh terhadap perjuangan Bapak dari nol hingga sukses sampai sekarang ini? Dan kalau ada, boleh tahu siapa orangnya? Mungkin orang tua Bapak, guru, atau yang lain? Ya, excellent question Mbak Junita. Jadi memang kita nggak bisa sukses sendirian kan. Tadi saya sudah sampaikan itu. Memang kita mesti punya teman, mesti punya seorang mengingatkan. Karena kan kadang-kadang kita nih ada waktunya kita down ya. Ada waktunya kita down, dan kemudian
tadi saya sudah sampaikan bahwa hidup tidak sesuai selalu dengan rencananya kita. Kalau kita tidak punya teman yang kita bisa percaya untuk menceritakan, membantu kita, makanya kita akan kesulitan. Yang terpenting Mbak adalah memilih teman yang kemudian dia soleh dan soleha. Karena kan kabarnya itu kan kayak itu ya, kalau kita punya teman yang baik, soleh itu kan kayak kita temenan sama tukang jual minyak angin, kalau minyak wangi kalau kata Pak Ustadz ya. Jadi kita nggak dapat minyak wanginya, kita juga harum baunya gitu. Kalau berteman sama yang jelek, mungkin kita kayak berteman sama tukang sate gitu. Satenya nggak dapet, tapi bau aromnya kedapetan gitu kali ya. Nah itu penting punya teman yang baik. Jadi waktu saya sekolah SD, SMP sampai SMA dan kuliah, almarhumah ibu saya adalah seseorang yang selalu menyemangatin gitu. Jadi luar biasa gitu. Tadi saya cerita ya, ketika skripsinya hilang, bagaimana beliau sedihnya luar biasa, dan kemudian beliau juga menyemangatin. Kita ketika down, tidak ada yang membersamai kita tidak bisa untuk bangkit sendirian. Nah kalau sekarang ada istri saya yang kemudian kalau bekerja itu mah kelihatannya saja gitu bahwa gampang, saya sudah sampai, itu membutuhkan luar biasa effortnya gitu. Jadi kerja luar biasa, kerja tidak pulang ke rumah karena beberapa isu di lapangan, tapi alhamdulillah ada istri yang selalu membantu membersamai sampai kemudian saya bisa dengan hari ini. Itu Mbak Junita. Tipsnya jangan lupa memilih teman yang baik, yang soleh, karena tidak hanya membantu secara fisik kan, tidak hanya membantu secara tapi pastilah mereka akan membantu melalui doa-doa sholat malamnya kan, dan itu akan jadi luar biasa loh kalau punya teman yang seperti itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Silakan Mbak Ines, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, terakhir nih Pak, apakah ada kata-kata atau motivasi atau pesan untuk kami semua yang ada di sini? Para pengejar mimpi, para pejuang masa depan, dan penerus bangsa, agar kami bisa makin semangat dan pantang menyerah mengejar impian kami seperti halnya Pak Nurdin. Ya, mungkin yang pertama adalah karena mimpi nggak bayar, bikin mimpi sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya gitu. Karena kalau nanti mimpinya rendah, nanti kalau nggak capek, realitanya jadi rendah banget gitu. Tapi kalau mimpinya tinggi, kalaupun nggak sampai setinggi itu, paling tidak jatuhnya pun juga masih tetap di tempat yang tinggi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenali potensi. Ananda semua paling tahu potensi masing-masing itu. Yang namanya sukses tidak selalu mesti menjadi seperti saya. Karena sukses itu bisa di mana saja. Karena arti sukses kan adalah bahwa kemudian kita bisa memberikan manfaat luar biasa kepada orang lain gitu. Jadi sukses itu tidak diukur dari hanya materi, tapi sukses itu diukur dari kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu yang kedua ya, kenalin potensi. Yang ketiga adalah kenali kemudian tempat-tempat di mana kita punya weakness, di mana kita punya kekurangan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Dan kita pun tidak boleh terkait dengan ketidaksempurnaan kita. Karena itulah kita adanya. Kenali itu. Sehingga Anda sekalian bisa mencoba menutup kekurangan itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah tadi, Mbak Junita, pertanyaan Mbak Junita. Jangan lupa punya teman yang membantu. Kemudian membantu kita sukses secara fisikal dan juga membantu mendoakan kita agar kita lebih baik lagi. Yang kelima tentu saja menggantungkan segalanya kepada Allah gitu. Tadi saya juga menyampaikan karena banyak masalah yang selesai, yang tidak selesai, tapi ketika Allah terlibat, pasti akan selesai masalahnya. Itu Mbak Ines kira-kira. Jadi mestinya mimpilah yang besar, mimpilah yang tinggi, karena hari ini kita bicara kompetisi ada kompetisi global, kita tidak bicara kompetisi hanya tingkat Yogyakarta, kita tidak hanya kompetisi tingkat Jambi, tingkat Muara Enim dan sebagainya, kita kompetisi dengan anak-anak di luar Indonesia, di negara-negara lain, dan kemudian kita punya potensi dan kita mesti bisa jadi anak-anak Indonesia yang hebat dan soleh dan soleha. Iya Pak, terima kasih banyak karena telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mungkin hanya itu yang kami tanyakan. Kami kembalikan kepada Mbak Nadia selaku MC. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan di chat gitu ya. Apakah kita punya waktu untuk go through pertanyaan di chat? Iya, nanti ada sesi tanya jawab, Pak. Oh, baik kalau gitu. Baik. Masya Allah sekali, luar biasa ya pengalaman Pak Nurdin dalam berjuang. Melalui cerita pengalaman beliau, kita sadar bahwasanya untuk bisa menyongsong
bermanfaat bagi orang lain, kita perlu menyiapkannya sejak muda. Nah, SMA masa depan memiliki program-program untuk melatih murid-murid untuk bisa memiliki mental pejuang seperti Pak Nurdin. Seperti apa programnya? Mari kita dengarkan bersama-sama dari Kak Zakia. Kepada Kak Zakia, saya persilakan. Baik, terima kasih Nadia, Junita, dan Inas. Terima kasih sekali Pak Nurdin. Tentu saja ceritanya sangat menginspirasi. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Zakia. Saya adalah Project Manager SMA Masa Depan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dek Nadia gitu ya, bahwa ini yang tadi saya highlight dari presentasinya, dari slide-nya Pak Nurdin gitu ya, integrity, care, courage, and yang keberanian dan daya lenting gitu ya. Bagaimana kalau gagal itu bisa bangun lagi, tidak mudah jatuh gitu. Ketika jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Integrity, care, courage, and resilience. Kami sadar di SMA Masa Depan bahwa integrity, care, courage, resilience itu adalah satu hal yang perlu dilatih gitu ya. Jadi ini tidak datang secara tiba-tiba, tapi bisa dilatih gitu. Mungkin pengalaman hidup setiap orang bisa melatihnya. Tapi kami percaya bahwa kami sebagai sekolah, sebagai institusi pendidikan juga punya tanggung jawab untuk melatih anak-anak kita memiliki karakter-karakter tersebut. Nah, untuk itu saya akan mengundang nih beberapa ibu-ibu founder SMA Masa Depan, ada Bu Diana, Bu Eni, dan Bu Zuni. Kita punya kurikulum spesial nih Pak Nurdin untuk melatih karakter-karakter tersebut. Silakan saya persilakan nih Bu Diana, Bu Eni, dan Bu Zuni. Mungkin bisa cerita program spesial apa sih yang ada di SMA Masa Depan? Oke, terima kasih Kak Zakia dan Pak Nurdin, Masya Allah sampai terharu kita ya mendengarkan ceritanya, membayangkan Pak Nurdin naik argo lele dan skripsinya hilang gitu ya, itu luar biasa banget gitu. Ternyata ada titik-titik yang apa ya, yang berat dalam hidup yang memang kemudian kalau diceritakan tuh mudah-mudahan ya menjadi inspirasi nih untuk generasi sekarang gitu, yang segalanya serba enak ini harusnya kita bisa mencapai yang jauh lebih besar gitu ya dari yang sudah dicapai Pak Nurdin yang sangat besar ini gitu. Nah, kami di SMA Masa Depan itu ada kelas psikologi dan ada kelas leadership gitu ya, dan secara umum ini yang kami ajarkan di kelas psikologi itu ya, tentang mengenal diri, motivasi berprestasi gitu secara detailnya setiap semester kita punya tujuan goal sendiri-sendiri gitu ya. Jadi semester 1 itu ke goal setting, motivasi belajar, manajemen waktu, terus semester 2 itu masih ya karena setahun pertama memang membangun karakter lah kayak kira-kira seperti itu. Jadi tadi seperti kata Pak Nurdin, mimpi itu gratis gitu. Jadi boleh bermimpi seluas-luasnya dari mimpi sangat besar sampai kemudian adik-adik diajari untuk membreakdown jadi mimpi-mimpi konkret termasuk mimpi sekolah ke luar negeri gitu. Nah, terus kemudian nanti semester 3-4 itu kita fokus ke membangun eksekutif skill. Eksekutif skill itu adalah bagaimana kita memaksimalkan fungsi otak kita untuk bisa fokus, untuk bisa memanage distraksi, untuk bisa memplanning dan seterusnya lah yang kira-kira itu memang perlu dilatihkan untuk masa remaja ya, dan penting banget untuk kesuksesan di masa depan. Semester 5 itu fokusnya membangun karakter saintis, dan semester 6 nah itu nanti pembimbingan konkret meraih mimpi ke timur dan ke barat ya. Meskipun dari sekarang sebenarnya kita sudah juga ada kelas A-level untuk membantu adik-adik menyiapkan diri yang mau sekolah ke barat, yang ke timur juga sudah mulai ada diskusi-diskusi penyiapan bahasa Arab dan sebagainya. Bu Eni mau menjelaskan tentang kelas leadership, monggo. Baik, terima kasih Bu Diana. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran gitu ya apa yang kami lakukan di dalam sesi-sesi kelas leadership. Jadi kami mencoba untuk meramu menjadi satu kurikulum leadership yang diberikan setiap sepekan sekali dengan harapan anak-anak itu mempunyai leadership skill gitu ya. Yang tadinya mungkin
endowment atau bekal dari anak-anak itu adalah tidak sama, harapannya dengan didesain. Jadi istilahnya ini adalah kita by design itu ingin membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan yang menunjang kepemimpinan mereka. Di antaranya apa yang kami berikan di sana, yaitu adalah tentang public speaking. Jadi bagaimana berbicara di depan umum, kemudian bagaimana mempersiapkan kayak semacam contekan kecil notes gitu ya, bagaimana kita melakukan keterampilan untuk bisa menulis suatu paper, kemudian kemampuan untuk berbicara atau conversation, berpikir kritis, kemudian nanti di sini juga kita akan melatih adik-adik dengan problem solving seperti design thinking. Selain itu ada di awal tahun kita akan mencoba untuk melatih adik-adik membuat semacam planning dalam 1 tahun ke depan. Jadi seperti awal tahun kemarin, kira-kira dalam 1 tahun ke depan target adik-adik ini apa yang ingin dicapai. Jadi kita sebut itu adalah papan visi, Bu Diana. Jadi banyak hal yang kita coba desainkan dengan berbekal dari pengalaman kita sebelumnya, kira-kira kebutuhan untuk mengembangkan kepemimpinan itu apa saja sih untuk adik-adik. Jadi kita coba ramu menjadi satu kurikulum yang kita berikan untuk adik-adik. Monggo kalau mau ditambahkan, Bu Zuni, silahkan. Ya, jadi yang mengajar leadership, kelas leadership ini Bu Zuni dan Bu Eni, PhD dari Australia dan dari UK ya, Bu Eni S2-nya di Amerika. Kemudian kelas psikologi bersama saya ini. Nanti Bu Zuni katanya mau di belakang katanya. Ya. Nah, jadi ini contoh-contohnya, misalnya kita membahas apa sih yang dibahas, apa itu goal directed persistent, bagaimana kalau kita punya goal lalu diapain. Nah, kita membreakdown hal yang kecil-kecil dari cita-cita besar sampai persiapan teknisnya seperti apa. Terus kemudian kita juga untuk kelas leadership dan psikologi itu ada praktikum ya. Praktikumnya misalnya seperti ini, kita bertemu dengan teman-teman dari wahana keluarga cerebral palsy untuk diskusi dengan mereka bagaimana belajar bahasa Inggris sih yang mudah, bagaimana meraih cita-cita, merumuskan cita-cita misalnya kayak gitu. Nah, jadi ada persahabatan dengan teman-teman yang dalam hal ini mungkin kurang beruntung, biar anak-anak kemudian jadi bersyukur dan lebih lembut hatinya gitu ya, empati. Terus kemudian kita juga ada social project misalnya, karena ini masih pandemi, kita dari rumahnya sendiri-sendiri itu kita minta mereka untuk merancang program sosial ke sekitarnya, kemudian mereka mengirimkan sembako, membuat reportase kecil tentang orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Ini foto ini berlangsung di Maluku ya, karena ini murid kita masih ada di sana. Terus ini juga di sekitar sekolah kita juga menyampaikan ya tanda cinta untuk tetangga-tetangga yang duafa begitu. Ya silakan Bu Eni dan Bu Zuni dilanjutkan. Ya, mungkin sedikit menambahkan, ini salah satu contoh papan visi yang sudah dikerjakan oleh adik-adik semua ketika setelah selesai diskusi mengenai visi ke depan, 1 tahun ke depan targetnya apa, mereka kita minta untuk membuat target-target untuk tertulis dalam suatu papan. Nah, ini nanti akan dievaluasi di setiap akhir tahun, kira-kira sudah tercapai sejauh mana target yang ditentukan di awal tahun. Jadi ini adalah sampel dari 2 anak didik kami. Silahkan Bu Zuni. Monggo Bu Zuni menambahkan. Baik, terima kasih Bu Diana dan Bu Eni. Juga terima kasih banyak sekali kepada Pak Nurdin ya tadi atas sharingnya yang luar biasa, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Diana dan Bu Eni. Memang di SMA masa depan ini ketika
kita berdiskusi, sebenarnya kita melihat ya apa sih yang nanti yang akan bisa membantu anak-anak itu untuk bisa sukses dan berhasil gitu. Kemudian kami melihat bahwa tadi benar sekali yang disampaikan Pak Nurdin bahwa visi dan misi atau mimpi besar anak-anak itu adalah yang bisa paling mendorong atau apa ya mendrive gitu untuk bisa tadi ya resilient gitu, kalau jatuh kemudian cepat bangkit gitu. Lalu kemudian tadi kami mendesain leadership program yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kalau di SMA Masa Depan tadi bentuknya memang adalah inspirational talk. Kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM kami juga punya program semacam itu yang kita sebut sebagai CEO Talk gitu Pak Nurdin. Jadi kami memang juga sama nanti akan mencari alumni ataupun siapapun yang menjadi leader gitu di dalam pemerintahan maupun di dalam korporasi gitu untuk sharing, karena memang knowledge itu sangat yang dimiliki oleh Pak Nurdin maupun Bapak Ibu yang lain tadi. Nah kemudian satu hal tadi yang ingin kita bangun juga di dalam karakter dari tadi adalah bahwa kita semua itu nantinya adalah sebenarnya ambassador of Islam gitu. Jadi di dalam program leadership ini nanti ketika intelektualitas itu terlihat, kemudian karakter itu terlihat, ini kita sebenarnya sedang juga berdakwah gitu bahwa non-muslim ini tidak membaca Quran tidak membaca Quran dan tidak membaca hadis, tetapi mereka membaca kita semua gitu. Jadi kita adalah ambassador of Islam gitu. Jadi ini kemudian yang ingin kita bangun bersama-sama melalui berbagai program leadership yang kita miliki dengan segala kemampuan yang ada. Semoga nanti anak-anak dari SMA Masa Depan ini menjadi intelektual Muslim yang berkualitas dan menjadi ambasador Islam yang baik. Itu terus terang juga mungkin kita alami semua sebagai founder ketika di luar tadi seperti Pak Nurdin, kita satu-satunya yang Muslim, mungkin kemudian dilihat bagaimana kita mewakili Muslim, maka kita menjadi ambassador of Islam. Dan sedikit cerita saja mungkin tadi kalau di Pak Nurdin mendirikan Masjid Istiqlal di Houston ya di tahun 2014, sebenarnya saya pernah juga lewat ke Houston ya untuk pergi ke satu kota kecil di Amerika yang namanya San Antonio. Di dekat Houston ya Pak Nurdin, itu kota yang indah gitu ya, sehingga dari Houston naik pesawat kecil. Nah untuk perjalanan ke Houston saya harus mampir ke Qatar. Nah dari Qatar itu ternyata saya bertemu seorang ustadz yang khusus diundang ke Houston untuk mengajar ngaji sepertinya di masjid itu Pak. Gitu. Jadi beliau mengajar kira-kira mungkin sebulan ya untuk mengajar membaca Al-Quran umat Muslim di sana. Jadi Masya Allah luar biasa ini peninggalan Pak Nurdin ya di sana. Mungkin itu saja Bu Diana yang bisa saya tambahkan. Banyak. Ya, demikian Mbak Zekia cerita dari kami para guru kelas psikologi dan kelas leadership. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian. Ini saya izin gantian share screen ya. Bapak dan Ibu serta adik-adik boleh silakan kalau ada pertanyaan ditulis dulu di chat. Saya tadi lihat sudah ada beberapa masuk. Kalau masih ada boleh ditulis dulu, akan kita bacakan setelah ini. Dan sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mungkin saya informasikan sedikit juga bahwa saya SMA Masa Depan, meskipun tinggal sedikit kuota yang tersisa, tapi kami masih melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin mencarikan sekolah untuk anaknya, atau ada teman yang tahu bahwa ada teman yang sedang mencari sekolah untuk anaknya, mungkin bisa diinformasikan tentang SMA Masa Depan. Kami ada 4 jalur, ada jalur reguler, jalur afirmasi, jalur tahfidz, dan jalur prestasi. Gitu. Jadi kita ada beasiswa khusus untuk anak-anak dari keluarga ekonomi tidak mampu atau dari daerah yang minoritas Muslim. Kemudian juga ada jalur tahfidz bagi yang sudah punya hafalan
akan diberikan beasiswa juga dari jalur tahfidz ini, minimal 10 juz ya untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian untuk jalur prestasi, jika misalnya ada prestasi entah itu dari nilai ujian sekolah atau ujian nasional yang sangat outstanding, atau hasil perlombaan tingkat provinsi, nasional, internasional, atau kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang mumpuni gitu ya secara aktif. Baik, mungkin itu sedikit info dari saya. Saya akan sambil bacakan pertanyaan ya. Oh ya Mbak Zakia. Ya silahkan. Mbak Zakia tadi ada satu slide lupa yang saya terakhir tadi. Oke, silahkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman saya ingin mengatakan bahwa bedanya mungkin ya di sini di SMA Masa Depan selain kita serius mendesain itu juga kita menganggap bahwa leadership itu hak setiap anak gitu. Jadi bukan seleksi alam gitu ya. Nah, maksudnya adalah kalau mungkin ada orang-orang yang menjadi pemimpin karena ya harus kompetisi dengan orang lain langsung dia jadi pemimpin kalau di tempat-tempat tertentu begitu. Tetapi kalau di sini kita percaya semua orang bisa jadi pemimpin dan mereka kita bimbing teknis satu persatu termasuk mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau hari ini ada bocor-bocornya itu karena kita sedang memberi kesempatan pada anak-anak untuk bisa meliding webinar ini begitu. Ya, silakan Mbak Zakia. Ya, terima kasih Bu Diana. Betul tadi ya yang disampaikan. Jadi kita ingin memfasilitasi semua anak di SMA Masa Depan untuk mendapatkan bekal pelatihan leadership sehingga mampu menanamkan integritas, care, courage, and resilience tadi. Oke, sekarang saya mungkin langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan ini. Mungkin dari orang tua nih sepertinya, dan pertanyaan ini sepertinya menarik juga nih untuk orang tua yang lain. Bagaimana Pak Nurdin mendidik anak-anak Pak Nurdin sehingga punya semangat yang sama? Karena kalau anak-anak Bapak kan sekarang hidup dalam posisi yang sudah berkecukupan gitu ya. Mungkin tidak perlu jualan es mambo lagi, atau jangan-jangan Bapak punya program juga ya, mengharuskan anak tetap jualan apa gitu misalnya, atau gimana tuh? Ya, sebenarnya Mbak Zakia kalau ada pertanyaan itu saya pengen malah dibantu untuk jawabnya gitu, karena itu sesuatu yang kemudian saya sama istri juga sedang mencari gitu. Itu yang kemudian saya suka cerita ke anak-anak saya bagaimana kemudian susahnya saya dulu gitu. Terus mereka bilang itu kan zaman ayah dulu gitu. Jadi memang tapi satu hal yang kemudian kita tidak boleh lupa adalah terkait dengan membesarkan mereka, membersamainya dengan doa ya. Saya pikir itu juga salah satu itu. Karena memang sekali lagi adalah today environment is totally different dengan what we had in the past gitu. Karena apa yang kita dapati hari ini tidak bisa lagi pakai jurus atau resipi yang kemudian kita pakai ketika kita masa dulu Mbak Zakia. Jadi memang kita juga menjadi orang tua yang modern kan. Mudah-mudahan paling tidak kita bisa menjadi teman mereka, karena ketika mereka masih mau bicara dengan kita, di situ kita masih punya kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai. Tapi kalau kemudian mereka memilih untuk mendapatkan advice, feedback, input dari yang lain, berarti kita kehilangan momentum yang sangat penting itu. Jadi mungkin hari ini saya malah pengen belajar dari Bapak dan Ibu sekalian hadir di sini adalah welcome for any feedback, saran. Saya juga masih mencari format gitu. Kebetulan dua anak kami di pesantren, yang pertama dan kedua di pesantren. Alhamdulillah yang pertama dia sudah hafizah, jadi sudah hafal 30 juz Al-Quran dan ikut beberapa lomba. Jadi mudah-mudahan dia jadi kayak role model buat adik-adik yang lain. Gitu Mbak Zakia, mungkin untuk pertanyaan ini malah saya welcome kalau ada feedback, tapi mungkin yang saya ingin sampaikan adalah jangan lupa membesarkan mereka juga dengan doa-doanya kita gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Nurdin. Jadi kuncinya tetap mendoakan gitu ya, karena kita juga tidak pernah tahu lingkungan seperti apa di depan nanti yang akan jadi anak-anak ya. Ya, mungkin juga satu hal lagi Mbak Zakia juga adalah berusaha membesarkan mereka dengan fasilitas gitu. Jadi adanya fasilitas tidak membuat mereka menjadi kemudian itu. Jadi saya ingat anak saya yang pertama namanya Aisyah, ketika kita tinggal di Medan, dia diantar dengan uminya naik motor gitu. Sekali waktu dia bilang, hari ini Aisyah mau diantar naik mobil karena teman-teman Aisyah diantar naik mobil. Jadi itu mungkin kita bisa lakukan juga gitu. Kalau anak saya yang SD kelas 5 dan 3, mereka ke sekolah jalan kaki atau naik sepeda, tapi karena memang jaraknya tidak jauh, tapi sebenarnya kita ingin mengajarkan gitu, walaupun ada mobil, kita tetap tidak mesti membesarkan mereka dengan selalu fasilitas yang kita punya.
Itu sih. Oke, luar biasa. Jadi sebetulnya ada itu bisa kita desain juga ya, ada pilihan-pilihan seperti itu sehingga mengajarkan anak-anak kita untuk kerja keras dan ketangguhan gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi ini. Adakah tips untuk menumbuhkan keberanian anak untuk bermimpi besar? Ya mungkin kita mesti menceritakan ke anak-anak terkait dengan bagaimana nanti masa depan ya, bahwa masa depan akan sulit, dan juga kemudian sekali waktu kalau kemudian kita jalan dengan anak-anak, kemudian kita lihat ada mungkin yang pekerja yang kemudian mungkin tidak bermaksud merendahkan gitu, mungkin pekerja bangunan, nanti kita sudah sampaikan anak, kita mesti menjadi orang yang lebih baik dari mereka gitu. Kenapa? Satu, kita pengen juga punya amal yang banyak. Kita nggak bisa punya amal yang banyak kalau kemudian kita sendiri masih bekerja menggantungkan ke orang lain. Sehingga itu yang salah satu saya suka sampaikan. Kemudian juga adalah ke depan tantangannya jauh lebih besar dari tantangan kita hari ini. Jadi mereka mesti punya mimpi yang besar, mereka mesti punya mimpi yang tinggi. Sekali lagi bahwa mimpi yang besar dan tinggi kan tidak bayar gitu. Jadi mimpi saja gitu. Sehingga kalau mimpinya pendek, tadi saya sampaikan adalah bisa jadi nanti kalau kesampaian rendah gitu. Kalau tinggi, kalaupun tidak kesampaian, paling tidak taruhlah mungkin menargetkan mimpi 100, kalaupun tidak tercapai semua kan paling tidak kita jatuhnya di 80. Tapi kalau punya mimpi hanya 50, kalau tidak tercapai nanti jatuhnya di 40. Keberanian anak untuk bermimpi besar, kita harus bilang bahwa hidup itu tidak mudah gitu ya. Betul. Iya, dan yang jelas kalau saya lihat sendiri pas role model, saya rasa mungkin anak-anak juga melihat sendiri gitu ya. Pak Nurdin sendiri juga adalah seorang orang tua yang juga punya mimpi besar gitu, sehingga anak-anak pun sudah ada role modelnya gitu. Saya juga harus punya mimpi besar seperti ayah saya, mungkin seperti itu yang kalau saya dapatkan dari cerita Pak Nurdin tadi. Mungkin saya untuk pertanyaan ini mungkin saya diskusi juga nih sama Bu Diana nih dari yang berlatar belakang psikologi ini. Kira-kira gimana sih menumbuhkan keberanian gitu kan, supaya anak itu berani untuk bermimpi besar, kemudian ya berani menaklukkan tantangan gitu. Kadang kan pasti ada dong sebagai remaja gitu, ada tantangan sedikit, ada perasaan-perasaan apa yang mungkin sebetulnya karena mereka masih harus belajar mengontrol emosi gitu ya. Jadi ada tantangan tersendiri gitu untuk mereka. Nah, apa nih kira-kira Bu Diana yang dilakukan? Iya, betul. Bagi remaja itu memang tantangannya itu banyak gitu ya. Karena apa? Karena executive function mereka atau bagian otak bagian depan yang bertanggung jawab terhadap decision making, planning, terus memanage distraction dan sebagainya itu belum matang, sehingga mereka itu sangat mudah gitu ya untuk menuruti instant reward gitu. Ya tadi kayak setiap Sabtu saya diskusi dengan mereka tuh makin bisa mengenali ya. Jadi ya bisa sih mimpi besar, tetapi kadang lupa, kadang males, kadang mood gitu ya, sehingga itu memang juga di antara skill penting adalah manajemen emosi gitu ya. Itu yang juga kita berusaha untuk kita ulang-ulang terus di dalam proses. Nah, salah satu drilling manajemen emosi itu adalah seperti yang dilakukan seperti ini, menjadi host webinar yang dihadiri ratusan orang gitu ya, itu bagi anak-anak itu Pak luar biasa, itu katanya jantungnya itu berdebar dengan sangat keras. Tapi saya selalu bilang kalau kita itu kecemasan itu, kalau kita bisa bertahan di dalam kecemasan itu, maka level kecemasan kita itu akan menurun gitu. Jadi makanya kalau terapi orang fobia ketinggian misalnya itu akan dibawa ke tempat yang tinggi karena secara gradual begitu ya. Karena apa? Karena kalau orang udah bisa bertahan, seperti kita kalau deg-degan gitu mau ngomong di depan umum, kalau kita ngomong terus lama-lama kita turun kok kecemasannya. Dan itu mereka buktikan nanti habis acara seperti ini pada cerita pada saya, benar Bu, ternyata kalau kita awalnya deg-degan banget tapi setelah jalani ternyata mudah gitu ya. Jadi kita coba untuk memberikan tantangan-tantangan real ke anak-anak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Menjawab nggak Mbak Zakia? Ya, menjawab sekali. Nah,
Terima kasih nih Bu Diana dan Pak Nurdin. Nah, silahkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi atau adik-adik nih, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik juga. Boleh, kita masih ada waktu 1 menit. Apakah ada yang, atau mungkin sambil menunggu Pak Nurdin ada yang ingin disampaikan nih? Mungkin tadi saya cuma mau ini supaya nanti tidak ini Mbak. Jadi yang masjid di Houston itu adalah bukan dananya bukan dari saya hanya membantu menggagas membangun masjid itu. Jadi, alhamdulillah pada waktu itu ada sumbangan orang kaya dari Indonesia untuk Masjid Istiqlal. Itu sudah lama menggagasnya, jadi kita terkumpul hanya sedikit, tapi alhamdulillah akhirnya ada yang memberikan infak cukup besar. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita mesti jadi orang kaya. Kalau orang kaya infaknya besar, kemudian mudah-mudahan manfaatnya juga lebih besar gitu. Itu sih Mbak Zakia, saya koreksi. Ya. Terima kasih Bu. Saya mau tanya, baik, terima kasih, boleh Mbak Pak. Zakia? Ya, silakan. Pak Nurdin, kan ini tadi mungkin sebenarnya sudah terbahas, tetapi saya ingin penjelasan lebih konkret aja gitu. Gimana kan kok Pak Nurdin ini dari karyawan ya di ExxonMobil tahu-tahu bisa mendapatkan jabatan gitu ya, karena teman-teman saya yang seusia Pak Nurdin gitu, kita usianya ternyata selisihnya ya nggak terlalu jauh kok gitu, beberapa tahun lebih muda aja kami gitu ya, tapi teman-teman saya tuh ya jadi itu aja gitu ya, jadi karyawan terus gitu ya, yang jadi artinya kan leadership-nya sangat itu ya menonjol, sehingga apa yang menurut Pak Nurdin membuat orang tuh percaya Pak Nurdin diberi kedudukan ini, kedudukan itu, tadi juga pimpinan regional dan sebagainya dengan usia yang semuda itu gitu. Ya. Mungkin yang mulai dari yang pertama tadi Mbak Bu Diana yang tadi juga sudah sampaikan bahwa saya memaksa dari teman-teman yang lain gitu. Dan juga ketika saya diberikan assignment, saya berusaha mendeliver assignment itu beyond dari ekspektasi. Sehingga kalau ada sebuah buku yang ditulis oleh Harvard itu adalah leader itu, ketika semua orang ditampilkan bersama-sama berdiri, maka leader itu adalah bukan mereka yang kemudian selalu berjajar jalannya, tapi kemudian mereka yang kemudian step up, kemudian thinking differently, dan itu kemudian bagaimana leader dibangun. Tapi saya juga, being honest, Ibu Diana juga tidak gampang gitu. Saya juga terseok-seok juga sampai dengan hari ini, dan juga juga banyak tantangannya, apalagi ketika saya di global kan, karena kan saya tidak hanya compete dengan engineer dari Indonesia, tapi juga saya compete dengan engineering tempat lain. Yang kedua, saya merasa hal yang penting adalah terkait punya mentor dan sponsor, Bu Diana. Jadi mentor itu adalah, kadang kita tidak mesti mentor itu adalah orang yang selalu direct reporting line up kita gitu, artinya supervisor kita. Tapi mentor itu kita bisa ketemu mentor di mana saja gitu. Artinya orang-orang yang kemudian pengen kita sukses dan dia juga pengen berbagi ilmu, itu mentor. Kemudian sponsor buat saya juga penting, adalah orang yang kemudian bisa membawa kita, menarik kita kemudian sampai jenjang berikutnya. Yang kemudian itu penting buat saya, mentor dan sponsor. Yang ketiga tidak kalah penting adalah asking question gitu. Jadi Mbak Diana, alhamdulillah saya itu adalah orang Indonesia pertama di ExxonMobil yang kemudian ikut program EGIP. EGIP itu adalah Early Graduate Internship Program. Dan saya tanya terus gitu, saya kapan bisa assignment ke luar negeri? Padahal bahasa Inggris saya juga pas-pasan. Saya tanya aja gitu. Kan kalau ditanya kan orang bosan juga. Akhirnya dicarikan sampai dapat. Akhirnya tahun 2002 saya ke Australia gitu. Jadi saya ke sana dapat assignment pertama, dan itu program pertama buat orang Indonesia yang kemudian mendapati EGIP. Waktu itu saya swap dengan ada orang Australia, engineer Australia, dia kemudian kerja di Indonesia. Jadi itu kurang lebih Bu Diana adalah working hard, kemudian tadi ya integrity penting, kemudian juga resilient penting, juga courage penting, dan juga care gitu. Dan kemudian compete tetap compete, tapi yang tidak kalah penting adalah kolaborasi gitu, karena nggak ada single winner, tidak ada, tapi adalah team winner, itu yang jauh lebih penting dari single winner. Kurang lebih itu kali Bu Diana. Oke, dari situ saya ada 2 pertanyaan teknis ya. Mungkin itu saya membayangkan anak-anak itu akan bertanya seperti ini. Bagaimana Pak Nurdin bisa thinking differently? Nah, itu kan tadi leader adalah orang yang. Nah, itu dari mana sumbernya biar kita bisa thinking differently? Itu yang pertama pertanyaan. Yang kedua, bagaimana tadi kita bisa get along dengan mentor dan sponsor? Kan kadang-kadang
mentor dan ya semua orang punya kesempatan yang sama nih untuk misalnya berguru pada seseorang dan lain. Tapi kenapa kok gurunya itu mau membimbing Pak Nurdin atau gurunya itu sayang pada Pak Nurdin atau menghendaki kebaikan Pak Nurdin gitu ya, atau malah nggak sebel orang tadi ditanya terus kapan saya ke luar negeri gitu. Nah itu gimana triknya gitu. Nah, monggo. Jadi 2 pertanyaan itu tentang thinking differently sama thinking differently. ya. Mungkin kalau thinking differently adalah juga exercise, Bu Diana. Jadi thinking differently itu adalah kan kadang-kadang akan ada banyak opsi gitu ya, bahwa masing-masing opsi boleh jadi tidak menjadikan jawaban yang paling benar gitu. Tapi kemudian exercise saya pikir itu menjadi salah satu hal penting. Kemudian kalau bisa exercise-nya itu tidak hanya dalam kehidupan di kantor saja, tapi juga kehidupan sehari-hari. Misalnya begini, kita pergi ke mall, nonton TV, nonton film kan. Kemudian akhirnya setelah dari nonton film, orang-orang line up menunggu lift di lantai ke-5 gitu. Yang saya lakukan sama anak saya enggak, kita turun saja dulu ke lantai 4. Akhirnya ketika liftnya lewat lantai 4, kita masuk duluan untuk ke liftnya. Nanti akhirnya liftnya ke lantai 5. Kalau kita nunggu lift di lantai 5, maka yakinlah liftnya pasti akan selalu penuh karena orang sudah banyak queue. Jadi ada banyak hal yang kemudian, kalau menurut saya thinking differently itu juga terkait dengan practice gitu. Kemudian mesti didukung terkait dengan analytical skill ya. Mesti juga didukung terkait dengan kemudian pengalaman. Itu saya pikir kombinasinya juga tidak kalah penting. Yang kedua terkait mentor dan sponsor. Tentu saja tidak ada orang yang sama kan, tidak ada orang yang sama. Kita mesti mencari di mana nih kita punya koneksi gitu dengan orang tersebut. Itu penting. Di mana kemudian kita bisa membangun chemistry. Nggak mesti juga kita harus kemudian menjadikan diri kita berbeda dari orang lain gitu. Karena kita tetap harus menjadi diri kita sendiri gitu. Ya, yang kedua, kita juga pengen menampilkan bahwa ketika ada victory, itu bukan victory-nya kita gitu. Kita juga mesti mengikuti mentor dan sponsornya kita, bahwa kita sekarang juga karena mentor dan sponsornya kita. Sehingga mereka pun tahu gitu bahwa apa yang mereka lakukan nanti ada rekognisinya juga gitu. Nah, itu yang kemudian saya juga suka sampaikan tuh Bu Diana, ini mentor saya dan sampai sekarang pun gitu. Ada namanya Pak Purwanto Chandra, dia itu adalah mentor saya ketika saya di ExxonMobil di Aceh gitu. Beliau itu adalah senior machinery engineer Bu Diana. Jadi beliau itu masuk jurusan teknik tahun 1974, saya masuk 1990. Sampai sekarang pun saya tetap menganggap bisa banyak. Sehingga tulus saya pikir itu menjadi hal yang penting ya. Tulus, kemudian kita merasa bahwa ya kita cari ilmu dan sebagainya. Dan kita juga pengen ada two-way dialogue juga itu. Tidak hanya kemudian kita mendapatkan ilmu, tapi kita juga mesti menginvite diri kita untuk juga memberikan masukan kepada mentor dengan sepolite mungkin gitu. Karena sehingga supaya mentornya juga merasa akan ada take and give-nya gitu. Artinya kalau kita hanya drawing saja, tidak kemudian kita memberikan input, nanti mentornya juga merasa, kan pada akhirnya Mbak Bu Diana adalah buat menghadirkan what is it for me-nya buat mereka menjadi sesuatu yang tangible. Itu mungkin salah satu sangat penting juga Ibu Diana. Oke, jadi kayaknya kesimpulannya mungkin yang pertama tadi thinking different itu exercise, tapi saya juga menduga pasti Pak Nurdin juga banyak membaca karena tadi quote-quote-nya banyak. Ya kan itu juga cara kita kan kalau kita tidak punya ide-ide kan bisa didapat dari banyak hal dan salah satu sumber yang sangat mudah didapatkan itu kan membaca ya Pak Nurdin ya. Jadi saya pikir adik-adik ini penting sekali nih untuk banyak membaca gitu ya saat ini apalagi di era yang semua tulisan juga mudah diakses gitu. Nah yang kedua tadi salah satu highlight yang penting banget itu membawa diri ya, bisa membawa diri, bisa berterima kasih, tulus gitu ya, sama jangan melupakan orang-orang lain di sekitar kita, tulus, terus ya itu saya pikir itu salah satu wujud nyata dari integritas dan kalau orang akhirnya akan menilai ya kita ini apa sih motivasi terbesar kita kalau kita memang menghendaki kebaikan, mendorong kebaikan, saya pikir orang-orang juga akan merasakan itu ya mungkin ya. Ya, terima kasih Pak Nurdin. Silahkan ya, ini ada yang bertanya. Saya pengalaman saja Bu Diana. Ya. Jadi saya ada pimpinan yang baru desain ke Indonesia dari Houston. Kemudian dia tanya, kamu objektifnya kerja apa? Kata beliau. Beliau salah satu sponsor saya sampai hari ini. Saya bilang ke beliau adalah objektif saya kerja Pak, to get you to be promoted, supaya Bapak bisa dipromosi. As simple as that, saya bilang. Oh gitu kata. Iya. Karena ketika Bapak dipromosi, pasti Bapak nggak akan lupa juga kali. Iya, sampai sekarang
beliau jadi sponsor saya Mbak Diana. Jadi namanya Barker gitu. Jadi waktu itu dua gitu saya bilang dua Pak, objektif satu to get you to be promoted, number two saya bilang to get you to be married gitu. Akhirnya beliau tuh nikahnya di Indonesia. Jadi saya sama dia tuh sampai sekarang jadi berteman. Saya pikir kita perlu membangun pertemanan yang tulus, tidak punya keinginan yang lain gitu. Jadi beliau surprising saja gitu. Ketika ditanya ke karyawannya jawab to get you to be promoted. Bukan kita yang dipromosi, tapi supaya dia yang dipromosikan. Jadi sesuatu yang berbeda dari yang lain. Luar biasa ya, itu salah satu trik menyambung pertemanan ya. Ya dan itu tapi nggak bohong juga, kita tulus meskipun tentu saja kita punya niat-niat yang lebih besar daripada itu gitu ya Pak Nurdin ya. Contoh yang konkret yang bagus sekali. Mbak Zakia sepertinya ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang raise hand juga. Ya, silahkan Ibu kalau mau bertanya. Bu, siapa ya namanya ya? Mohon maaf ini namanya Saya ya, IA ya? Iya. Ya. Sebenarnya, halo, Assalamualaikum Mas Nurdin. Salam, ini tetangga saya Ibu. Ya, ini juga panutan tetangga. kami, karena senior kami di Darut Tauhid. Enggak, sebenarnya Bu Diana tadi sudah melengkapi apa yang ingin saya bicarakan Mas Nurdin. Jadi enggak cuman, menurut saya Mas Nurdin tidak cuma unggul di bidang pekerjaan, tapi unggul sebagai manusia gitu ya, menolong sesama, care, peduli juga tentang tadi ingin membantu soal masjid. Jadi saya pikir enggak cuma urusan pekerjaan, unggul di pekerjaan, tapi juga unggul di kemanusiaan gitu. Sehingga kalau istilah saya bersinar, sehingga sinarnya itu kelihatan gitu. Kenapa jadi terpilih? Karena ya kelihatan aja karena sinarnya itu. Gitu Mas Nurdin dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya ini senior kami nih. Saya sama istri banyak belajar dari Bu. Ya beliau ini senior di Darut Tauhid, Bu Diana dan ibu-ibu sekalian. Aktivis luar biasa. Salah. Beliau psikolog juga kan ya, kalau nggak salah. Iya. Siapa nama lengkapnya Bu? Boleh kenalan? Nama saya Baria Rahman, panggilannya Baria. IA. Baria Rahman. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir dan melengkapi sama-sama pelajaran kita hari ini. Sesama psikolog nih Bu Diana. Ya, sesama psikolog nih Bu Diana. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bu. Salam kenal. Ya, dulu waktu kuliah Bu Diana, kalau cerita teman-teman mesin itu, Bu Baria gak usah mau punya istri psikolog, nanti kalau bohong ketahuan katanya. Soalnya ahli nujum kita ya. Ahli nujum ya Bu ya kita. Ya, gitu. Mbak Zakia mungkin ada lagi kayaknya pertanyaan tadi. Ya ada ya, dari ini ada satu pertanyaan. Nah ini pertanyaan menarik juga nih. Tentunya untuk bekerja di lingkungan yang sangat heterogen ya, di ExxonMobil ini pastinya sangat heterogen. Belum lagi assignment di luar negeri itu saya duga sih menjadi minoritas Muslim di sana gitu ya. Tentunya tidak mudah gitu. Nah, bagaimana Pak Nurdin mengelola hal tersebut? Ya misalnya kan harus sholat 5 waktu, padahal teman-teman yang lain bekerja full time ya lurus-lurus aja, nggak harus sholat atau sebagainya. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain tentang aktivitas, tentang bagaimana kita sebagai Muslim misalnya. Nah, bagaimana Pak Nurdin mengatasi hal-hal tersebut? Ya, saya mengalami itu Mbak Zakia. Jadi itu ketika kita malu-malu, kita ragu-ragu untuk ibadah gitu. Padahal ketika kita mengkomunikasikan ke mereka itu responnya luar biasa loh. Sehingga sampai kemudian saya suka ditanya, kamu nggak waktunya time Jumatan gitu. Akhirnya kadang-kadang kita tuh merasa ketakutan dengan kita sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya kan nggak akan dakwah mesti begitu. Akhirnya saya sama istri juga kita biasa tuh sholat di pinggir jalan, kemudian akhirnya jadi buat dakwah gitu. Yang menarik Mbak Zaki adalah kasus bom Bali tahun 2001, mungkin 2002 ya. Kan ada bom Bali. Apalagi bom Bali. Namanya Nurdin ya Pak? Ya betul. Dan yang menarik adalah saya masuk koran tuh Mbak Zaki ya. Waktu kejadian pasca bom Bali. Jadi itu bom Bali kedua kalau tidak saja tahun 2002. Jadi mungkin saya baru 6 bulan di Australia waktu itu. Jadi ketika bom Bali 2 kan masyarakat Australia itu Mbak Zakia, kasus bom Bali kedua itu adalah kasus kedua mereka kehilangan masyarakat sipil setelah Perang Dunia Kedua. Jadi so desperate mereka itu. Sangat sedih mereka itu terkait itu. Nah, di seluruh Australia tidak ada satupun komunitas Islam menyatakan berduka ketika itu. Tapi waktu yang saya lakukan adalah saya beli bunga Mbak Zakia, kemudian bunganya saya tulis condolence dari IMCV, Indonesian Muslim
Community of Victoria. Jadi saya bawa bunga itu ke depan parlemen. Jadi kebetulan rumah saya itu tidak jadi parlemen. Waktu itu Bu Riri, istri saya belum ada. Jadi waktu itu saya masih bujangan. Jadi beli bunga pun tidak disangka membeli bunga buat wanita lain. Jadi saya punya kebebasan saat itu. Jadi saya bawa bunga dan itu menjadi satu-satunya bunga dari komunitas Muslim di Melbourne. Yang lain adalah komunitas-komunitas yang lain. Dan itu masuk koran. Sayangnya saya nggak diambil, Mbak, hanya bunganya doang yang diambil. Tapi saya mau menyampaikan bahwa itulah dakwah ini gitu ya. Artinya adalah disitulah potensinya. Karena orang tidak pernah berpikir gitu, kenapa harus berduka? Ya kita harus berduka lah, karena kan mereka juga kehilangan saudaranya, kita juga akan berduka, kita kehilangan saudara kita dan sebagainya. Dan itu yang saya lakukan pada waktu itu. Dan itu bertentangan dari komunitas Muslim yang lain. Sehingga menurut saya itu salah satu tantangannya kan, kalau kita jadi minoritas, kemudian kita mesti, tadi itu yang tadi kata Bu Zuni ya, bahwa mereka they don't read Al-Quran, they don't read hadis, tapi they read on you kan. Jadi kemudian kita lah kemudian mesti menampilkan akhlak yang luar biasa. Itu Bu Zakia, dan kemudian juga sama tadi, tidak penting adalah punya komunitas ya, karena sekali lagi kita pengen bekerja bersama, kita pengen kemudian memberikan amal yang lebih baik buat yang lain gitu. Jadi waktu di Melbourne itu saya juga siaran radio, Bu Zakia. Jadi saya siaran radio setiap Sabtu pagi. Namanya Good Morning Indonesia di radio Soton FM 88,7. Tadi ada gambarnya itu ketika saya siaran radio. Jadi itu yang saya lakukan juga, bahwa kita ini berutang banyak buat komunitas di sekitar kita. Makanya kita jangan lupa we pay back to the community gitu. Makanya kalau saya ada undangan seperti ini, insya Allah saya hadir. Kalau kemudian teman-teman mahasiswa mengundang saya bicara, saya hadir gitu. Jadi orang-orang gitu. Itu kali Mbak Zakia. Luar biasa. Iya. Ya Mbak Zakia, saya mau meng-highlight dikit itu, tapi ya mudah bagi Pak Nurdin kan mudah banget tuh, sholat 5 waktu dan sebagainya. Itu sebenarnya salah satu rahasianya, karena Pak Nurdin itu bekerja pakai ilmu, Mbak Zakia. Kalau kita kerjanya pakai otot nggak kayak gitu. Jadi dulu waktu saya PhD itu kan kita kan kerja pakai otot juga ya, di luar kerja-kerja di luar kita sekolah. Oh, itu ya. kan kita kerja-kerja pakai otot di pasar di mana gitu. Victoria Market itu ya tuh Bu Diana. ya di Victoria, kita alumni Victoria Market itu nggak mudah gitu. Ya, Karena betul. bos kita orang Yahudi dan sebagainya, itu nggak mudah. Jadi akhirnya saya dan suami waktu itu akhirnya memilih pekerjaan yang ya, terus akhirnya alhamdulillah bisa buka sendiri di rumah, family daycare, untuk biar kita bisa manage waktu sholat kita dengan fleksibel, karena sangat tersiksa sekali ketika kita harus sholat pinter-pinter curi waktu dan sebagainya. Nah ternyata kalau kita kerjanya pakai ilmu ya kayak Pak Nurdin gini gitu ya, well respected gitu ya. Jadi itu rahasia yang anak-anak perlu tahu gitu. Iya, terima kasih Bu Diana. Dan yang saya mau highlight tadi, saya luar biasa sekali tuh mendengar ceritanya. Ini juga salah satu contoh think differently yang lain yang dilakukan Pak Nurdin ya. Yang lain nggak ngapa-ngapain, tapi malah tiba-tiba ngasih bunga gitu sebagai representatif muslim. Iya betul Bu Zakia, itu waktu itu saya juga sudah di Australia di tahun itu yang sama Pak Nurdin, tapi saya di Sydney di New South Wales. Dan luar biasa memang tekanannya ya bagi umat muslim di sana itu, kami kalau keluar itu ke kota gitu takut harus bersama-sama teman gitu ya. Ya. Jadi ya it's really think differently ya, membeli bunga lalu bersimpati itu sesuatu memang yang berbeda. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih sekali nih, inspiratif sekali ini. Mungkin adik-adik yang hadir di sini belum lahir ya waktu itu tahun 2002, ini murid-murid SMA masa depan aja lahirnya 2004, ya, 2005, betul. 2006. Jadi adik-adik bisa coba nanti cari berita ya tentang bom Bali. Nah, tentang bom Bali dan siapa tahu AMCV ya. Nah, kemudian Presiden AMCV sekarang itu Om Teguh yang ngisi inspirational talk kita beberapa waktu lalu. Sambung menyambung. Ya. Waktu itu jadi headline loh Mbak Zakia. Jadi waktu itu jadi headline rupa Tribun atau apa gitu nama korannya, itu jadi headline. Jadi ada tumpukan bunga, tapi yang ditonjolkan itu adalah bunga yang tulisannya IMCV, Indonesian Muslim Community of Victoria gitu. Waktu itu untung saya nggak diambil gambarnya, tapi itu bunga komunitas Islam di antara komunitas-komunitas yang lainnya. Itu sih part of the thinking differently kira-kira.
Ya, ini mungkin beberapa menit terakhir ada komentar, 2 komentar di chat Mbak Zakia. Oh iya, boleh. Oke. Oh, ini ada satu pertanyaan juga ya. Oke. Mungkin sebelum ke komentar ada pertanyaan. Bagaimana cerita Pak Nurdin bergabung menjadi mechanical engineering, jadi staff di ExxonMobil tahun 98. Padahal waktu itu kan ada krisis ekonomi ya, krisis moneter. Nah, ini juga adik-adik bisa baca juga nih ya, mereka belum lahir lagi nih 98. Nah, krisis moneter waktu itu situasinya sangat ricuh ya di Jakarta, di berbagai kota di Indonesia sangat ricuh. Ada pembakaran dan lain sebagainya, orang-orang di PHK. Nah, bagaimana waktu itu Pak Nurdin bisa bergabung di ExxonMobil? Ya, jadi saya dulu juga aktivis mahasiswa, Mbak Zakia. Jadi juga saya ke jalan waktu itu. Jadi tahun 98 saya ke jalan. Jadi ketika pulang ke Jogja mesti wisuda, tapi saya malah ke jalan duluan. Jadi dari Balerung ke Malioboro, ke depan istana waktu itu demonya karena saya di Jogja. Jadi saya tuh sebenarnya diinterview oleh ExxonMobil itu malah tahun 1997 gitu. Cuma prosesnya lama, saya malah belum selesai waktu itu, nah, sehingga kemudian akhirnya sebenarnya saya kerja di tempat lain waktu itu di Jakarta, hanya buat 2 bulan, karena kemudian ekonomi resesi, seperti kata Mbak Zakia, akhirnya saya pulang ke Jogja, kemudian alhamdulillah September saya dipanggil lagi, hampir prosesnya itu 1 tahun, Mbak Zakia, prosesnya di ExxonMobil gitu, jadi alhamdulillah, jadi waktu itu memang banyak gitu, nah salah satu tipsnya itu ya adalah bahwa ketika kita akan diinterview adalah jangan lupa kenalin perusahaannya gitu. Kita kadang-kadang saya sering interview anak-anak gitu. Sudah tahu perusahaan ini? Oh, saya baca ini Pak dan sebagainya. Sehingga sebenarnya ketika kita hendak melamar ke sebuah perusahaan adalah yakinlah kita tahu betul terkait perusahaan itu karena kita tidak akan bisa sukses di perusahaan itu kalau kemudian culture kita, mindset kita, the way we thinking is not the same as the company is thinking itu. Kalau kita tidak punya care, kita tidak punya integrity, kita tidak punya resilient, kemudian kita melamar ke perusahaan punya resilient, integrity, dan sebagainya, kita nggak akan sukses di situ. Ketika kita tes pun, kita nggak akan matching itu. Jadi saya ada berapa kali melamar perusahaan tidak keterima, saya merasa tidak apa-apa. Itu mungkin bukan jadikannya bodoh, saya hanya kurang pintar, tapi mungkin karena culture saya, chemistry saya nggak cocok, sehingga kalaupun saya dipaksakan di situ, boleh jadi saya pun tidak akan sukses gitu. Jadi penting tahu tentang perusahaan itu ketika kemudian kita dikasih kesempatan interview bertanya, jangan lupa tanyakan gitu. Sehingga kan orang kan senang tuh ya Mbak Zakia ketika ditanya, kamu ada pertanyaan apa? Kemudian kita pertanyaan, kita antusias, kemudian kita tanyain dan itu seolah kita tahu tentang perusahaan itu. Pasti kita akan direspek lebih baik dari yang lainnya. Mbak Zakia adalah ketika ngirim lamaran tuh, kan orang biasa ngirim lamaran pekerjaan kan kertas putih dan sebagainya. Saya enggak, Mbak Zakia, saya kertasnya warna kuning lebih tebal dari yang lainnya. Mbak dan Anda sekalian bayangkan kalau seorang rekruter itu dia terima tuh banyak sekali kan lamaran pekerjaan, tapi ketika dia ngeliat kertas warna kuning lebih tebal dari yang lainnya, siapa yang akan di pick up duluan? Pasti warna kuning lebih tebal. Walaupun belum tentu bakal keterima, paling tidak kita akan mendapatkan attention lebih dulu daripada yang lainnya. Sekali lagi kunci adalah differentiate, membedakan kita dari yang lainnya. Mungkin itu Mbak Zakia. Iya, luar biasa ini cerita-cerita Pak Nurdin ini menginspirasi sekali ya. Jadi adik-adik jangan takut bertanya buat supaya diri kita lebih stand out, jangan takut berbuat suatu hal yang berbeda gitu ya. Kalau ini saya putus-putus nggak ya? Mohon maaf kok kayaknya saya freezing. Oke kok. Oke. Oh, okay. Ya, jadi ya, ternyata asal ini ya Mbak Zakia ya. Kalau kita bertanya terus bertanya tapi kita ini tetap respect terus dan sebagainya tadi tetap orang nggak akan menganggap kita sombong dan sebagainya gitu ya. Masih ada Mbak Zakia terakhir? Kayaknya nggak ada lagi kalau pertanyaan, hanya ada beberapa komentar yang saya pikir juga bisa mewakili ini ya, memotivasi dan membekali secara serius anak-anak untuk berani melanjutkan pendidikan itu sangat keren gitu ya, apalagi berpetualang itu tradisi ulama. Nah kita juga tahu dari cerita Pak Nurdin ini juga Pak Nurdin juga selalu berinisiatif gitu ya untuk mencari pengalaman-pengalaman berpetualang sambil berkarya tapi juga belajar sebetulnya. Nah jadi ini highlight-nya semua ulama-ulama besar di masa lalu sampai sekarang selalu ada masa berpetualang belajar ke luar negeri sambil magang dakwah. Nah ini juga
Pak Nurdin juga tadi udah cerita ya, sebetulnya beliau nih magang dakwah, tiba-tiba ngirim bunga, tiba-tiba menggagas ide bangun masjid, itu kan magang dakwah gitu ya. Nah, terima kasih sekali Pak Nurdin. Saya rasa cukup ya. Mungkin saya bisa kembalikan ke Nadia sebagai MC acara ini. Kata Nadia. Mungkin Nadia koneksi ya, karena ini dari online-nya dari Cilacap. Oke, kalau begitu mungkin saya bisa mewakili. Terima kasih banyak para orang tua, adik-adik sekalian yang hadir. Semoga segala cerita yang kita dapatkan dari Pak Nurdin pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa memberikan semangat yang baru untuk kita terus melangkah meskipun di situasi yang mungkin saat ini tidak seperti situasi-situasi sebelumnya ya di tengah pandemi ini, tapi bisa memantik semangat kita untuk terus maju, untuk terus berpikir, untuk terus berpikir berbeda, untuk terus memperluas wawasan kita, mencari pengalaman-pengalaman baru yang akan menambah wawasan serta pengalaman hidup kita, dan tentunya akan berujung pada memberikan manfaat yang lebih banyak kepada umat, kepada masyarakat sekitar kita. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali Pak Nurdin atas waktunya. Terima kasih Mbak Zakia, Bapak dan Ibu sekalian. Doakan saya tetap istiqomah, doakan saya tetap bisa memberikan manfaat. Amin. Itu kira-kira Amin. permintaannya. Amin. Doa yang sama untuk kita semua ya. Amin. Semoga Amin. kita semua yang berada di sini juga tetap Amin, berada amin. dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau begitu saya tutup saja. Marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Terima kasih adik-adik yang luar biasa. Terima kasih Pak Nurdin, jazakumullah khair. Terima kasih Pak Nurdin. Terima kasih ibu-ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian sudah hadir. Anda Terima kasih. Ini beberapa calon orang tua murid kita ke depan juga Pak Fatah dan teman-teman ya. Terima kasih juga dari teman-teman LHI, Sinar Cendekia dan ABY, ini beberapa juga hadir. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ya, silakan Kak Devi. Terima kasih Bu Rika, ini Bu Rika juga hadir. Oh ya Bu Rika, Sinar Cendekia. Dari tadi udah ikut luar biasa caranya Pak Nurdin. Pak Nurdin bisa dijadikan subjek penelitian Bu Rika ini. Kelinci percobaan. Karena Bu Rika lagi penelitian nih soal kayak gini. Terima kasih. Saya izin live. Mau lari bantuin kalau ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu ada Pak Heru. Ada Pak Heru. Masya Allah, ini ada Pak Heru, ada guru. Luar biasa Pak Nurdin. Terima kasih banyak. Izin Pak Heru. Saya izin Pak Heru. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Diana, terima kasih acaranya. Saya juga sampai terakhir nih dengerin juga. Masya Allah. Saya malu nih sama Pak Heru. Pak Heru next time kalau gitu. Ya, insya Allah. Lagi. Ya. Pamit Pak Nurdin. Pamit Bapak Ibu. Pak Heru, Bu Rika, Pak Nurdin. Bu Zakia luar biasa, terima kasih Bu Zuni, Bu Diana. Terima kasih. Sami-sami matur nuwun semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Junita luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Junita. Junita Inas luar biasa, luar biasa. Nadia. Junita sebagai anak Sumatera nih udah punya role model nih Pak Nurdin, anak Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.